Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Mentari dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah 5B. Baiklah, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi mengenai komunikasi pemasaran level global. Langsung saja yang pertama, yaitu komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk dan meningkatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Sedangkan komunikasi pemasaran global merupakan efektivitas komunikasi pemasaran yang mewakili fasilitas negara. Kemudian selanjutnya itu bentuk-bentuk utama komunikasi pemasaran. Terdiri dari 4 poin. Yang pertama, personal selling. Personal selling merupakan bentuk komunikasi antar individu di mana tenaga penjual menginformasikan, membujuk dan melakukan persuasi kepada calon pembeli untuk membeli produk atau jasa perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu advertising. Advertising adalah segala bentuk presentasi yang pribadi dan promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Kemudian yang ketiga yaitu public relations, sales promotion. Sales promotion merupakan sebuah kegiatan pemasaran yang mencoba merangsang terjadinya aksi pembelian suatu produk yang cepat, caranya dengan menggunakan kupon, voucher, sampel undian, dan diskon. Kemudian yang terakhir yaitu public relations. Public relations merupakan upaya hubungan masyarakat perusahaan harus membantu perkembangan perbuatan baik dan pemahaman di antara unsur-unsur perusahaan, baik yang di dalam maupun yang di luar. Praktisi humas bertujuan menghasilkan publisitas yang baik. Personal humas juga memainkan peran kunci dalam merespon laporan media yang tidak menyenangkan atau kontroversi yang timbul karena kegiatan perusahaan di belahan dunia lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu perkembangan peranan hubungan masyarakat dalam komunikasi pemasaran global. Para profesional humas dengan tanggung jawab internasional harus mampu melampaui hubungan media dan melayani lebih dari sekadar sebagai corong perusahaan. Mereka dituntut untuk secara serempak membangun konsensus dan pemahaman, menciptakan kepercayaan dan harmoni, pandai bicara dan mempengaruhi opini publik, mengantisipasi konflik dan menyelesaikan perselisihan. Salah satu konsep dasar dari praktik humas adalah mengetahui siapa yang menjadi pendengar atau pemirsa. Bagi praktisi humas global, ini berarti mengetahui pemirsa di negara asal dan negara tuan rumah. Untuk itu dibutuhkan keahlian khusus termasuk kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tuan rumah dan akrab dengan adat istiadat lokal. Kemudian yang selanjutnya itu kegiatan humas. Kegiatan humas terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama publicity. Publicity merupakan segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor tertentu untuk meningkatkan kesadaran akan merek dan menambah citra merek melalui asosiasi yang kuat dan menguntungkan dengan merek-merek dalam benak konsumen. Kemudian yang kedua yaitu sponsorship marketing. Aplikasi dalam mempromosikan perusahaan dan merek mereka dengan mengasosiasikan perusahaan atau salah satu dari merek dengan kegiatan tertentu, misalnya World Cup, Olimpiade Games, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya itu variabel-variabel yang mempengaruhi komunikasi pemasaran global. Ada 2, yang pertama itu media. Perkembangan media dipengaruhi oleh perubahan struktural dan regulasi menyangkut industri media di setiap negara. Banyak organisasi, media dan agen
berusaha tumbuh melalui diversifikasi dan pengembangan jaringan internasional, pertumbuhan organik dan aliansi. Ada kecenderungan terjadi peningkatan konsentrasi kepemilikan dan pengendalian terhadap sebagian besar industri media oleh sejumlah kecil organisasi atau individu. Kemudian yang kedua yaitu budaya. Budaya terdiri atas simbol, nilai, institusi, dan kelompok. Kemudian yang selanjutnya itu strategi komunikasi pemanasan global. Sebuah organisasi harus mengadaptasikan pesan eksternalnya agar bisa sesuai dengan kondisi negara lokal atau regional. Kebijakan standarisasi sukar dituntaskan karena menyangkut pertimbangan strategik dan kemampuan memahami lingkungan global secara komprehensif. Masing-masing merek perusahaan harus memiliki kepribadian merek yang kuat sehingga berhasil menciptakan identifikasi global dan nilai merek superior yang mampu melintasi berbagai budaya yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya itu isu-isu dalam pemanasan global. Yang pertama perbedaan bahasa, yang kedua ketersediaan media, yang ketiga kendali pemerintah, yang keempat ketersediaan agen periklanan, yang kelima ketentuan mengenai promosi penjualan, dan yang terakhir yaitu kemunculan media-media mutakhir. Kemudian yang selanjutnya itu mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif. Ada langkah-langkah dalam mengembangkan program komunikasi dan promosi total yang efektif, yaitu ada 8. Yang pertama, mengidentifikasi audiens yang dituju. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi tersebut. Yang ketiga, merancang pesan. Yang keempat, memilih saluran komunikasi. Yang kelima, menentukan total anggaran promosi. Yang keenam, membuat keputusan atas bauran promosi atau marketing mix. Dan yang ketujuh, mengukur hasil promosi tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengelola dan mengkoordinasi proses komunikasi pemasaran terintegrasi. Sekian dari pemaparan materi saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.